Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang menerapkan logika dan operasi perhitungan pengolahan angka. Di sini menerapkan logika dan operasi perhitungan pengolah angka terbagi menjadi dua, yaitu operasi perhitungan matematika dan perangkat lunak pengolah angka. Oke, pengantarnya di sini Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik serta memanajemen data. Kegunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat sebuah laporan keuangan daftar nilai, melakukan operasi kali dan bagi dengan cepat, membuat grafik dan lain sebagainya. Oke. Di sini yang pertama kita bahas adalah operasi perhitungan matematika. Nah, di dalam operasi perhitungan matematika, proses memasukkan rumus diawali dengan memasukkan tanda sama dengan. Dilanjutkan menuliskan rumus yang akan digunakan. Jika tidak diawali data dengan tanda sama dengan, akan dianggap sebagai data biasa. Oke, sebagai contoh bisa kita lihat di sebelah kiri ini merupakan contoh dari penggunaan sama dengan di dalam Microsoft Excel. Sebagai contoh, misalnya kita akan mengalih yang gambar pertama adalah data 1 dan data 2. Di sini rumusnya ditulis dengan sama dengan A2 karena dia berada di kolom A2 dan bintang atau kali B2, maka hasil jumlahnya adalah 500. Sama dengan gambar yang di bawah, di sini contoh pengurangan. Di sini kan ada contoh barang 1 dan barang 2. Di barang 2 di yang kolom ketiga atau C di sini bisa kita lihat sama dengan A3 karena dia berada di kolom 3A dan dikurang B3 karena yang dikurangnya di kolom B3. Jadi dengan hasilnya sebagai berikut. Oke. Operasi perhitungan matematika. Di sini Microsoft Excel sebagai program pengolah angka menyediakan fasilitas perhitungan dengan menggunakan rumus, formula atau rumus yang dimasukkan dapat berupa fungsi, operator atau nilai konstan. Jadi di sini bisa kita lihat contoh pada gambar. Penggunaan rumus itu adalah sebagai berikut. Di sini rumus sel dari D8 bisa kita lihat adalah sama dengan sum. Sum ini merupakan rumus penjumlahan dari kolom D2 yang terjual adalah 70 ini sampai D7 sampai 50. Jadi antara D2 sampai D7 itu bisa dijumlahkan dengan rumus sum. Oke, yang kedua adalah perangkat lunak pengolah angka. Di sini Microsoft Excel identik dengan program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolah angka dan umumnya digunakan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tabel, angka-angka dan grafik. Oke, bisa kita lihat di samping kiri sini merupakan fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Ada berupa quick access toolbar, title bar, kontrol jendela, sel aktif, baris, name box, kolom, formula bar, lembar kerja aktif yang di tengah ini, tab worksheet, horizontal scroll bar, page view dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar juga cara mengaktifkan, menyimpan dan mengakhiri Excel. Oke. Di sini untuk yang pertama cara mengaktifkan Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini caranya cukup mudah, yaitu langkah yang pertama adalah klik menu Start, kemudian arahkan mouse pada pilihan All Program. Dan yang langkah kedua, klik pada folder Microsoft Office dan klik pada Microsoft Excel. Jadi di dalam komputer atau laptop itu ada menu Start di pojok kiri bawah. Klik aja dan akan muncul tampilan seperti berikut. Ketika muncul, kalian
cari yang namanya Microsoft Office. Setelah dapat, kalian tinggal cari Microsoft Office Excel, entah itu tahun 2007, 2003 dan lain sebagainya. Tinggal klik dan itu cara mengaktifkan Microsoft Excel. Oke. Yang kedua adalah cara menyimpan Microsoft Excel. Di sini untuk cara menyimpannya ada 3 langkah. Yang pertama, klik tombol file button. Kedua, arahkan dan klik mouse ke Save As sehingga akan tampil kotak dialog Save As. Yang ketiga, pada folder Save As, pilih folder penyimpanan dan isi nama file sesuai keinginan, lalu klik Save. Jadi di sini untuk yang pertama adalah waktu sudah masuk di dalam Microsoft Excel, kalian yang harus dilakukan adalah ke pojok kiri, arahkan mouse kalian ke pojok kiri ke file bottom. Nah, setelah muncul menu pada gambar yang paling kiri ini, nah kalian tinggal pilih Save As. Setelah Save As, kalian tinggal pilih Excel workshop yang mana aja, bisa dipilih sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan pada gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini kalian disuruh untuk memasukkan nama file dan juga penempatan penyimpanan filenya. Ketika sudah sesuai dengan keinginan kalian, maka tinggal klik save pada tombol yang di bawahnya. Oke. Nah, yang ketiga adalah cara mengakhiri Microsoft Excel. Di sini ada 2 langkah. Yang pertama, klik file button ya, dan lalu yang kedua klik exit atau tombol close yang berada pada pojok kanan atas jendela. Oke. Di sini kalian tinggal mengarahkan seperti meng-save tadi. Arahkan mouse kalian ke pojok kiri jendela, pojok kiri Microsoft Excel-nya, ke file bottom, lalu cari tulisan yang close dan klik close, lalu Microsoft Excel akan mengakhirinya. Oke. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai di sini aja. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.